Saya menipu hampir seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seorang wakil presiden Republik Indonesia saat itu, Cut Zahra Fona. Begini kisah saya. Saya Cut Zahra Fona, seorang wanita asal Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh. Saya mengaku mengandung janin ajaib, bukan mengandung bayi biasa. Saya mengklaim janin saya bisa berbicara bahkan mengaji di dalam kandungan. Peristiwa di luar logika ini pun menghebohkan masyarakat Indonesia kala itu, tepatnya pada akhir 1970-an. Hingga berita kehebohan janin ajaib saya yang bisa berbicara di dalam kandungan pun menjadi heboh dan membuat Wakil Presiden Indonesia saat itu Adam Malik dan Presiden Soeharto sempat tertarik dengan fenomena janin saya. Hingga akhirnya Bapak Wakil Presiden Adam Malik kemudian mengundang saya ke Istana Merdeka. Di istana, Bapak Adam Malik menempelkan kuping ke perut saya untuk mendengarkan sendiri suara si janin. Di sisi lain, Menteri Agama kala itu, Kiai Haji Mochammad Dachlan juga ikut memberikan komentar di media massa dan membeberkan cerita saya tersebut. Namun lambat laun, pemikiran skeptis akan kebenaran janin ajaib saya yang bisa berbicara dan mengaji kian bermunculan. Hingga pada tanggal 16 Oktober 1970, akhirnya, tim medis RSPAD, Ikatan Dokter Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Polri turun tangan untuk menyelidiki kasus saya. Saat hendak diperiksa tim Ikatan Dokter Indonesia di RSPAD Gatot Subroto pada 13 Oktober 1970, saya mengatakan kalau bayi saya tidak bersedia untuk diperiksa. Saya kemudian meminta pemeriksaan ditunda hingga minggu depannya. Sepekan berikutnya, tim dokter RSCM berhasil memeriksa saya. Namun, mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya janin di dalam rahim saya. Terlebih, seorang dokter menekankan, bayi dalam kandungan belum bisa bernapas normal sehingga tidak dapat mengeluarkan suara. Berita tentang kehebohan janin saya sampai ke Panglima Daerah Kepolisian Kalimantan Selatan, Brigjen Abdul Hamid Swasono, yang juga tidak percaya bahwa manusia bisa bicara di dalam air ketuban. Hingga akhirnya beliau memerintahkan anak buahnya untuk mengungkap kasus saya. Sang Kapolda saat itu, Brigjen Swasono kemudian mempersiapkan jebakan bagi saya yang hendak berkunjung ke Kampung Gambut, Banjarmasin, pada akhir 1970-an. Ketika saya saat sedang beraksi, saya langsung ditangkap dan digeledah. Ketika diperiksa, polisi menemukan tape recorder mini beserta kaset rekaman suara tangisan bayi dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang dimana kala itu, tape recorder mini merupakan barang baru dan langka untuk mendapatkannya. Mengetahui terbongkarnya tipuan yang saya buat, saya sempat berhasil melarikan diri tapi kemudian tertangkap. Saya lalu dipenjara karena telah menyebarkan hoax. Motif penyebaran hoax tersebut saya lakukan hanya untuk mendapatkan uang pemberian dari orang-orang yang percaya pada kebohongan yang saya buat.